Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib. Ingat ya, wajah-wajah tukang sol adalah seperti ini. Jadi kalau kawan-kawan sepatunya rusak atau sandalnya rusak, ingat wajah saya, sepatu Anda akan langsung teratasi ya. Oke, dan di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu bola ya. Di saya itu sering saya kedapatan sepatu bola futsal itu sering ya. Dan ini adalah sepatu bola Ortus ya. Ortus. Ini di belakang juga ada lambangnya Ortus ya. Keren ya, untuk bagian belakangnya ada lambangnya juga. Oke, dan ini adalah Ortusek Forte Rio ya. Dan sepatu ini masih FG ya. Spek kok spek sih? Ortus ya. Ortus Forte Rio FG ya. FG itu firm ground ya, atau firm ground, atau diperuntukkan untuk lapangan sedang ya. Jadi kekerasannya itu sedang ya. Poolnya seperti seperti ini ya. Untuk kekerasan sedang. Kalau yang hard ground itu biasanya bagian tengahnya ini banyak ya. Pool bagian tengahnya ini banyak. Kalau firm ground itu paling dua ya. Firm ground saya bilangnya kok susah banget sih. Firm ground itu paling dua, atau kadang satu ya. Kalau yang hard ground biasanya banyak poolnya. Dan ininya juga lengkungannya sangat lengkung banget. Oke, dan apa yang terjadi dengan sepatu ini? Mari kita simak di meja pengerjaan. Oke ya, tadi saya sudah bilang kalau sepatu ini sepatu ground ya. Firm ground, jadi diperuntukkan untuk lapangan-lapangan sedang ya. Kekerasan lapangannya itu sedang. Dan ini juga lumayan bagus ya, karena dari kulit itu depannya, belakangnya juga kulit ini. Ini pasti sepatu-sepatu model seperti ini tahan gesekan ya. Jadi dia walaupun terkena gesekan tidak akan sobek karena benar-benar terbuat dari kulit ya. Tahan gesekan. Tapi biasanya firm ground biasanya itu untuk bagian pinggirnya itu tipis ya. Tapi ini bagian pinggirnya itu masih tebal ya. Ini bagian saya lihat ya. Bagian pinggirnya itu tebal. Oke, dan yang satu ini ya. Bagian pinggirnya itu sangat tebal banget ya. Jadi apa kelemahan ketika kita menjumpai bagian outsole yang pinggirnya itu tebal seperti ini ya, itu akan mudah terbuka atau mengelupas ya. Itu bukan salah lemnya ya, itu bukan kekurangan dari lemnya. Mungkin lemnya sudah bagus, cara memasangnya, cara mengepresnya itu sudah bagus. Tapi kelemahannya ada di ini, ada di outsole-nya ya. Outsole-nya itu sangat tebal banget ya. Ini di sini sangat tebal banget. Kenapa kok outsole tebal bisa membuat ini bisa membuat upper cepat lepas? Logikanya adalah ketika kita memakai sepatu, tentunya kita akan menekuk seperti ini ya, menekuk seperti ini. Jadi kalau ininya terlalu tebal ya seperti ini terlalu tebal dan terlalu keras, itu tekukannya itu apa ya? Terlalu menarik ya, terlalu ketarik. Jadi bahan uppernya itu terlalu ketarik ya, terlalu ketarik ke bahan outsole-nya ini. Jadi outsole-nya itu tidak bisa ikut upper ya, tidak bisa mengikuti kelenturan upper ya. Uppernya lentur tapi outsole-nya seperti ini ya, outsole-nya mengelupas seperti ini. Makanya kawan-kawan juga harus teliti lah ya, ketika membeli sepatu kita lihat punya juga. Tapi nggak masalah kalau mau beli sepatu dengan tipe seperti ini, bagus juga ya. Dan ini ya bukti kalau apa ya, outsole dengan apa, sepatu dengan outsole keras ini ya akan mudah ngebuka sedikit seperti ini. Ini kalau dibiarkan makin lama makin 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 meluas ya. Karena maka dari itu dibutuhkan seorang tukang sol sepatu, atau kita jahit sendirilah ya kalau tidak mau dibawa ke tukang sol nih. Dan ini pasti di bagian tekukan-tekukan ya. Ini pasti mengelupas, yang paling mengelupas itu di bagian tekukan-tekukan ya. Ini contoh di sini ya. Nih, contoh di sini juga tuh. Tuh mengelupas di bagian tekukan. Ini juga mengelupas di bagian tekukan. Justru di bagian depan itu aman ya. Karena saya bilang tadi,
Kalau outsole keras itu ketika menekuk itu kaku dan outsole dan uppernya itu tidak bisa mengikuti outsole. Makanya di situ lemnya cepat kalah karena lemnya kena tarikan terus ya. Beda dengan yang sangat lentur. Ya, bisa dilihat ya. Ini contoh samping, samping sudah kena, samping sudah, tapi depan masih aman ya. Seharusnya kan kalau buat nendang terus yang kena itu yang bagian depan ya. Ini yang tidak buat nekuk masih aman-aman saja. Oke ya, dan sepatu ini harus kita apa? Harus kita jahit ya. Dan saya minta waktunya ke teman-teman atau kawan-kawan untuk menemani saya biasa menjahit ya. Sebentar saja lah ya, saya tidak mau menjahit sampai selesai. Yang penting apa yang tadi saya infokan itu masuk atau kawan-kawan memahami. Ortusek Forte Rio ya, nih kode artnya. Ortusek Forte Rio dan ini insole-nya sudah nggak tahu nih pakai insole apa, sudah bukan yang original, tapi ini sepatunya original. Seperti apa ya kekerasannya ketika dijahit? Sebenarnya kan tadi itu banget ya, keras banget. Bang, kalau ada yang tanya, Bang, apakah kalau sepatu seperti itu setelah dijahit sembuh ya? Sembuh dalam arti tidak akan mangap lagi. Kalau kita jahit sepatu yang seperti tadi, itu akan sembuh, tidak mangap lagi, ya. Dan nanti akan kembali mangap ketika si benang ini putus atau rantas ya, nanti akan mangap lagi. Dan jangan takut ketika rantas bisa di-sol ulang di bagian yang rantas. Jadi tidak perlu di-sol ulang muter semuanya, itu nggak perlu. Cukup di bagian yang rantas saja. Dan tentunya kalau menjahit atau mengesol sepatu ulang ya, menjahit ulang di bagian yang rantas saja, itu biayanya tidak terlalu mahal seperti yang jahit pada awal ya. Ini walaupun keras, tapi ketika saya tekan pakai jarum, ternyata nggak terlalu keras-keras banget. Mungkin ini saya belum di bagian yang kulit ya. Coba nanti di bagian yang kulit seperti apa. Ini kan bagian-bagian yang kulit sintetis ini. Jadi nggak kulit asli seperti yang ini ya. Saya yakin atau saya rasa kawan-kawan yang punya sepatu Ortus ini ya, Ortus Forte Rio ini pasti di luar sana ada yang memiliki kasus yang sama seperti ini ya. Jadi ketika kawan-kawan memiliki kasus yang sama seperti ini, langsung dijahit aja ya sepatunya ya. Jangan sampai nunggu lepas terlalu panjang. Karena sebenarnya yang membuat ini lepas ya, outsole-nya ini mudah mengelupas ya, walaupun sepatu ini baru umurnya beberapa bulan, itu bukan lemnya dan juga bukan kesalahan dari pemasangannya, tapi emang bener-bener outsole-nya itu keras. Jadi outsole-nya nekuknya susah. Dan di situ ketika nekuknya susah, uppernya itu bekerja keras untuk ikut nekuk outsole-nya ya. Jadi makanya lemnya cepat kalah. Beda dengan yang lentur-lentur ya. Ini bener-bener di bagian sini keras. Saya masih bisa tertembus jarum, masih mudah. Saya belum menggunakan 2 jarum, berarti itu tandanya masih mudah. Masih kuat sih saya pakai 1 jarum, tapi demi menyelamatkan jarum saya mau memakai 2 jarum, takutnya jarumnya patah. Nanti malah saya tidak bisa bekerja kalau jarum saya patah.
Cari jarum pelubang dulu. Nanti kita lem setelah kita jahit ya. Ini ya, penampakan hasil jahitan. Penampakan hasil jahitan apa itu namanya? Sementara ya. Ini ya, penampakan hasil jahitan sementara saya. Mungkin akan nanti biar sampai sini ya. Mungkin satu kelebihan sepatu ini adalah ini ya, di bagian tengah ini ada semacam kayak kain-kainnya ini benar-benar menyerap apa ya, menyerap keringat dan bisa buat sirkulasi udara ya. Ini benar-benar membuat kenyamanan sepatu ini lebih nyaman sih menurut saya. Dan untuk di bagian depan nih ya, bagian ini ada kayak bolong-bolongnya seperti ini. Ini sebenarnya mempercantik ya, lebih keren aja kalau ada seperti ini. Lebih terlihat keren. Dan ini juga untuk sirkulasi udara juga ya. Jadi dibuat itu bukan hanya sekedar untuk memperindah, tapi pasti ada fungsinya. Oke, karena bagian depan ini warnanya stabilio, harusnya saya ganti warna. Tapi kalau kita lihat ya, hanya sedikit saja, jadi tidak usah diganti warna ya. Alasannya apa? Alasannya karena kalau banyak sambungan itu tidak bagus ya. Tapi kalau nyambungnya dari sini sampai sini ya oke lah, ke separuhnya. Tapi ini sedikit banget ya, jadi nanggung. Jadi mending saran saya nggak usah disambung. Langsung aja kita kasih hajar benang warna warna putih. Tapi ketika kita lihat pasti nanti akan keren walaupun pakai benang warna putih. Karena di dalam outsole ini tuh kombinasi antara putih dan stabilio. Ya, walaupun diisi isi putih tapi masih masuk ya. Oke ya, dan ini adalah hasil sementara ya. Jadi ini tidak saya videokan semua. Yang penting kawan-kawan itu sudah tahu lah ya, sudah tahu atau sudah mengetahui bahwa sepatu ini eh, ketika cepat lepas itu bukan salah dari outsole-nya atau salah dari pengelemannya atau salah dari pemasangannya. Yang jelas itu outsole-nya itu terlalu keras ya. Jadi bisa membuat sepatu ini lemnya cepat mengelupas. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jadi yang punya sepatu seperti ini tidak ragu lagi untuk dijahit atau disol. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, mantap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.